kabar? Kita bertemu lagi di Talk is Fun. Bagaimana weekend Anda yang mungkin sekarang banyak kegiatan ya? Semoga semuanya tetap dalam keadaan bugar dan juga sehat. Termasuk mungkin buat Anda yang lagi menerapkan diet ya. Siapa yang lagi diet? Nah ini relate nih dengan topik kita di Talk is Fun kali ini. Kita akan ngomongin soal diet ya. Banyak sekali metode-metode diet yang kita kenal, ada yang intermittent fasting mungkin, kemudian juga ada yang diet keto dan lain sebagainya. Nah, tapi kadang-kadang nggak semua diet ini pas untuk tubuh atau mungkin juga dengan badan kita. Nah, bagaimana kadang-kadang kita susah ya untuk mengenali ini kira-kira kita tuh pasnya yang ideal tuh dietnya tuh yang kayak gimana, yang pastinya tetap badan tuh tetap fit, tetap sehat juga. Nah, untuk di Talk is Fun kali ini kita akan membahas seputar diet. Salah satunya di tamu atau narasumber yang pertama. Nah kalau ini nih diet anti ribet ya. Diet tetap sehat dengan cara apa? Dengan cara menghitung kalori. Siapa dia? Kita lihat ya. Apa sih hal yang paling krusial saat menjalani diet? Sudah diet, porsi makan dikurangi, tapi berat badan kok nggak turun-turun juga ya? Pertanyaan-pertanyaan ini kadang muncul nih dari beberapa orang yang sedang atau mau menerapkan diet. Tracking kalori itu ribet. Nah, salah satu akun yang rajin membagikan tips diet adalah Hans Christian atau yang dikenal dengan panggilan Koko Kalori. Minuman boba itu bisa 350 hingga. Diet defisit kalori merupakan salah satu pilihan menurunkan berat badan dengan mengurangi asupan kalori melalui konsumsi makanan harian atau menyesuaikan dengan kebutuhan kalori badan masing-masing. Defisit atau pengurangan kalori bertujuan mengatur jumlah energi yang masuk ke dalam tubuh lebih kecil dibandingkan energi yang keluar dari tubuh. Sehingga saat menjalani diet kalori harus dengan perhitungan tepat agar tubuh tidak menjadi terlalu lemah karena kekurangan energi. Diet kalori pun bukan lantas berarti membatasi kita dalam mengonsumsi jenis makanan, namun mengatur jumlah kalori agar tidak terlalu berlebihan. Nah, Koko Kalori punya metode yang bisa diterapkan nih untuk menghitung besaran kalori melalui telur ceplok alias tebak kalori cepat ala Koko Hans. Begitu juga dengan beragam jenis makanan dan minuman, mulai dari rumahan, pinggir jalan, hingga kekinian yang biasa kita konsumsi setiap hari. Bagaimana ya rumusan diet kalori ala Koko Hans? Oke, udah tahu kan tamu saya berikutnya siapa? Jadi gimana makanan yang Anda konsumsi hari ini? Sudah siap menghitung kalori bareng? Atau mungkin sudah defisit kalori berapa banyak? Kita hitung-hitung nanti ya bareng dengan Koko Hans. Ada Hans Christian, ada Koko Kalori. Kalau nama bekennya di sosial media ya, Ko Hans ya. Oke, apa kabar Ko Hans? Baik, thank you. Oke, Ko Hans, jadi kalau ngomongin soal bukan Koko Kalori, diet kalori ya kan, diet kalori. Awal mula diet kalori, tahu diet kalori gitu, itu tuh kapan gitu dan kenapa sih sebenarnya diet kalori ini? Kalau taunya itu mungkin dari zaman kuliah ya. Sebetulnya pendekatan yang aku pakai itu dulu disebutnya flexible dieting. Jadi memang udah populer lebih dulu di luar sana. Jadi karena di flexible dieting itu basically tidak ada pantangan makanan, cuman kita perlu hitung kebutuhan kalori kita berapa, selama kita makan sesuai dengan target kalori kita dan makronutrien itu nggak masalah. Jadi kita bebas dari pantangan makanan. Nah dari sana karena aku juga kepengen memperbaiki komposisi tubuh, merasa kalau dulu diet kok gitu-gitu aja. Gitu. Oh dulu berarti memang pelaku diet juga? Iya, karena dulu aku kecilnya gemuk. Tapi bukan diet kalori? Dulu bukan. Oke. Nah, semakin ke sini, makin gede, ngerasa kok stuck gitu, kayak susah ya. Padahal udah makan rebus-rebusan semua. Dulu pernah ngelakuin kayak gitu-gitu. Oh iya? Semua makan direbus, nggak apa-apa. Tapi ya progresnya gitu-gitu aja. Akhirnya mencoba lebih serius belajar, ternyata ya ketemu sama konsep ini. Ya dihitung basically dengan tracking kalori tadi itu. Jadi setelah di tracking kalori dengan benar ya progresnya mulai kelihatan. Karena sebetulnya ya selama ini walaupun makan rebus-rebusan, ternyata konsumsi kaloriku tuh berlebihan juga. Oke. Gitu. Ini sebenarnya kalau ngelihat menarik sih ngelihat apa konten-konten di Koko Kalori ini kan. Jadi kita nurunin berat badan, diet sambil belajar matematika. Karena semuanya dihitung. Kita tahu ya biasanya kalau makan
beli enak, telan ya udah ya, nggak usah sampai ribet gitu ngitung-ngitung kalorinya berapa, matematikanya berapa. Nah, kalau hitung-hitungan kalori itu memang ada ilmunya atau gimana? Ilmunya ya berdasarkan tadi itu flexible dieting, karena konsepnya kan calorie in versus calorie out. Jadi prinsip utamanya di situ, hukum keseimbangan energi. Jadi untuk kalori masuk kita hitung ada formulanya, kalori masuk yang kita makan. Yang kita makan. Nah, kalori keluar itu kita bisa hitung pakai formula kebutuhan kalori kita berapa. Oke. Nah, dengan dasar prinsip seperti ini, ketika kita tahu kebutuhan kalori kita berapa, justru dengan tahu berapa kalori yang kita makan, itu saya jadi bebas, saya mau makan apa aja boleh. Karena saya nggak takut lagi. Dulunya saya makan, aduh ini kalorinya berapa ya? Nah, orang-orang kan mungkin kayak gitu ya, ini kalorinya gede apa kecil ya? Jadi takut makan justru. Tapi ketika saya tahu kandungan kalori makanan tersebut, malah saya nggak takut. Oh, saya boleh makan ini kok, boleh makan itu kok, selama saya tahu kalorinya berapa. Jadi diet kalori itu tidak membatasi makanan apa, makanan ini nggak boleh makan. Sebenarnya semua makanan itu boleh. Semua makanan boleh. Jajan itu boleh. Boleh. Tapi ada prinsip dasarnya. Jadi memang kalau bisa 70-80% sebagian besar makanan kita itu dari nutritious whole foods. Makanan yang minim proses. Nah, sisanya 20-30% itu fun food-nya kita. Comfort food, boleh makan apa aja basically. Oke. Nah, dengan makanan-makanan jahat itu ya. ya, walaupun kurang baik sebetulnya membranding makanan baik dan jahat itu kan kurang tepat juga ya. Cuman ya boleh, jadi makan apa aja boleh. Oke. Gitu. Oke, kalau kita ngomongin soal diet ya kok ya. Kadang-kadang suka masih nemuin nggak sih orang-orang mungkin yang salah pemahaman soal diet, menerapkan diet gitu. Terus kemudian bagaimana mereka mempraktikkan diet itu juga gitu. Masih ada? Sering. Sering? Sayangnya masih sering. Padahal kan literasinya lebih banyak, Iya. kemudahan mencari informasinya lebih banyak gitu. Kenapa? Mindset menurut saya ya. Karena mungkin pada dasarnya manusia suka yang instan. Nah, jadi kayak berburu-buru mencari pendekatan diet mana yang bisa memberikan hasil instan. Jadi menurutku kalau cari permasalahan paling mendasar kalau saya ketemu orang ya, mereka mengubah pola makan untuk dietnya itu hanya sementara aja. Jadi mereka beranggapan, oh aku lagi mau diet, aku akan merubah pola makanku, mau ekstrim sekalipun nggak apa-apa, hanya untuk mencapai berat badan yang dia mau. Nah, Jadi ketika udah nyampe, udah dia merasa oke, aku udah capek goalku, aku bakal kembali ke pola makanku yang lama. Nah, pola seperti itu berulang kali, makanya terjadilah diet yoyo. diet apa yoyo? Yoyo, naik turun. Iya, naik turun. Karena orang rela untuk ekstrim sekali anti makan ini, anti makan itu, karena mereka dalam mindsetnya, wah aku cuma sementara doang kok. Cuma sebentar aja, tersiksa pun nggak apa-apa. Yang penting tercapai goalnya, habis itu udah kembali ke pola makan yang lama. Menurut aku itu mindset yang meleset paling besar ya, sebagian besar orang di sana menurut aku. Oke, apakah ini mindset juga? Kadang-kadang yang nanya gini, kok kalau misalkan kita mau ngurusin atau mau nurunin berat badan ya, mau ngilangin lemak gitu ya, kita butuh berapa kalori nih yang harus yang harus dihilangkan, harus berkurang gitu. Terus bagaimana badan tiap orang tuh kan beda-beda ya, nyesuain atau adjusting sama badan masing-masing orang gimana? Untuk tadi kan mengetahui kebutuhan kalori sebetulnya seperti yang disebut Kak Tiffany kan informasi sudah banyak ya. Ada banyak website sekarang untuk hitung kebutuhan kalori kita itu berapa. Biasanya kalau wanita di Indonesia itu seringkali berkisar 1.500 sampai 1.800, 2.000 kebanyakan. Oke. Tapi kalau rata-rata cowok gitu ya, range-nya segitu. Kalau cowok mungkin 1.800 sampai 2.500. Jadi variabel yang berpengaruh itu usia, tinggi badan, tinggi badan, berat badan, dan jenis kelamin. Oke. Itu nanti kita bisa hitung disebutnya BMR. Ibaratnya kayak kebutuhan kalori mendasar kita. Nah, angka BMR itu kita kalikan tingkat aktivitas. Biar dapat sebutannya TDEE atau kebutuhan kalori kita. Itu dia kenapa terkadang ketemu dua orang yang mungkin tinggi sama, berat sama, usia sama, tapi kok dia makan banyak nggak tambah gemuk, kitanya makan dikit kok tambah gemuk, karena tingkat aktivitasnya berbeda sekali. Oke, kameramen aku menyimak tuh katanya dia, iya ya, aku juga ya katanya dia, aku sama itu kayaknya sama, tapi kok dia nggak kurus, dia kok kurus tapi aku enggak gitu ya, aku nggak turun-turun gitu ya Mer. Jadi dari sana, ketika kita tahu kebutuhan kalorinya berapa, tinggal kita atur makan kita untuk defisit kalori sebutannya, yaitu kalori masuk lebih kecil daripada kalori keluar. Selama hal tersebut dicapai, 100% berat badan orang pasti turun.
walaupun makannya nggak dijaga sekalipun, dalam tanda kutip ya, selama dia kalori defisit, itu pasti berat badannya turun. Pasti ya? Pasti. Oke. Nah, ada juga pemahaman nih, ada fat loss, ada fat burning, ada weight loss. Oke. Sama atau tidak? Itu kadang-kadang Ya. suka persepsinya salah tuh. Biasa yang mengenai fat loss sama weight loss dulu. Kebanyakan orang itu, karena tadi saya sebut pengen yang instan, mereka hanya melihat weight loss-nya aja. Yang penting angkat timbangan turun, udah nggak peduli. Mau yang turun itu apa, nggak masalah gitu. Tapi kalau kita ngomongin fat loss, kita spesifik yang pengen kita turunin massa lemaknya. Oke. Sederhananya kan kalau kita ngomongin komposisi tubuh manusia, itu ada massa lemak dan massa otot, secara sederhana aja ya. Nah, kalau kita fat loss, kita kepengen massa lemaknya kita turunin, massa ototnya kita jaga. Nah, kalau orang yang weight loss nggak peduli mau yang turun lemak, mau yang turun otot, yang penting timbangnya turun. Nah, itu dia akhirnya orang rela dengan pendekatan yang ekstrim-ekstrim tadi sekali. Kalau kita ngomongin fat loss, idealnya itu penurunan 0,5 sampai 1% per minggu. 1,5? 0,5 sampai 1% berat badan per minggu. Oh, itu idealnya Itu ya? idealnya kalau fat loss. Jadi kalau udah di atas 1 tuh Kemungkinan besar komposisi ototnya ikut turun, jadi meningkat resikonya. Nah, kalau ngomongin fat burning, ya sederhananya kita membakar lemak. Fat burning tidak sama dengan fat loss. Nah, orang bisa membakar lemak dengan sangat baik sekali, tapi kalau pada akhirnya dia tidak kalori defisit, berat badannya nggak akan turun juga. Oke. Jadi fat burning itu mungkin kayak sesaat aja, oh kita lagi membakar lemak nih. Tapi selama 24 jam kita gimana? Kita kalorinya defisit apa enggak? Kalau kalorinya enggak defisit, misalkan kalori surplus, ya pada akhirnya fat storage-nya akan lebih tinggi daripada fat burning-nya. Oke. Jadi walaupun membakar lemaknya banyak, tapi kalau menyetor lemaknya lebih banyak, ya berat badannya akan tetap naik. Oke. Nah, ini juga menjadi pertanyaan. Jadi makanan yang ideal untuk tubuh kita itu makanan yang kayak gimana? Tapi jangan dijawab dulu kok. Oke. Nanti kita juga mau ajak Koko Kalori ya dengan pemirsa CNN, kita akan bikin telur ceplok gitu. Apa kok telur ceplok? Tebak kalori cepat ala Koko Hans. Nah, tebak kalori cepat ala Koko Hans. Nanti mungkin ada beberapa makanan. Ini makanan yang relate banget sama kita sehari-hari, yang sering kita makan juga ya. Jadi pastikan Anda jangan kemana-mana, tetaplah bersama Talk is Fun. Banyak orang beranggapan ketika suatu makanan dilabeli sehat, mereka makan berapapun nggak masalah. Karena dianggap sehat. Iya. Cuman semua makanan punya kandungan kalori. Tidak semua makanan sehat itu kalorinya kecil juga. Masih bersama saya Tiffany Raitama dan juga ada Koko Kalori, Ko Hans ya, Hans Christian yang akan ngasih hitung-hitungan cepat ya, telur ceplok ya, beberapa makanan. Tadi kan saya sudah sampaikan bahwa kita akan menghadirkan, menyajikan, aduh enak banget lagi kok. Gimana dong ini? Ada nasi padang. Tapi sebelum kita hitung ya, makanan yang ideal untuk tubuh kita artinya sebenarnya apapun ya, kita bisa makan, kita bisa konsumsi. Asalkan, apa kok? Kalau buat saya, tadi itu memenuhi kebutuhan kalorinya, memenuhi kebutuhan makronutriennya dan mikronutrisinya. Jadi setiap makanan kan ada kandungan gizinya. Kalau tadi prinsipnya boleh makan apapun selama kalorinya dan makronutrisinya terpenuhin, biar gampang itu 70-80% kita kepengen dari makanan yang minim proses, whole foods. Contohnya seperti sayuran, telur, ini kan minim proses ya. 20-30%-nya itu kita bisa dari comfort food, fun food-nya kita. Mau makan apapun boleh. Gorengan kayak gini pun juga boleh, nggak masalah. Ini Hans makan, masih makan? Makan. Oh makan, oke. Selama tadi itu, Ini nggak dosa-dosa. di tracking kalorinya, selama tidak berlebihan kalori, tidak akan membuat kita naik berat badan. Oke. Boleh kita coba? Boleh. Jadi ini ada beberapa jenis makanan, ada nasi padang, nasi rames ya. Ya ada nasi dengan porsi nasi padang tentunya. Kemudian ada apa? Sayur singkong, ada rendang dan juga ada sambal. Nah ini gimana kok? Nah, karena saya memang udah mempraktekkan tracking kalori belasan tahun, buat saya kan gampang untuk nimbang-nimbang. Tapi memang saya akuin tidak semua orang merasa nimbang itu mudah.
banyak merasa ribet. Iya. Dulunya sih memang metode yang saya pakai harus ditimbang terpisah. Nasinya berapa, lauknya berapa. Itu kan lebih repot. Sekarang saya udah nemuin metode yang telur ceplok tadi itu. Cukup ditimbang langsung berat semuanya berapa, kita kalikan dengan satu angka, kita langsung dapat estimasi kalorinya berapa. Angka itu kita kalikan 1,5. Ini kita timbang aja kali ya. Nah, Nolin dulu. tapi ini kan sudah sama berat piringnya ya. Ya. Kita tadi udah timbang selain berat piringnya dapat 365 gram kurang lebih. Khusus untuk makanannya aja ya. Iya. Oke. Nah, angka itu kita kali 1,5 untuk makanan jenis seperti nasi padang seperti ini. Jadi, Dapatlah kurang lebih 550 kalori. hmm, Nah, misalkan saya pribadi, saya tahu kebutuhan kalori saya 2.300 kalori. Nah, saya mau makan ini takut apa enggak? Ya, saya nggak takut. Orang ini cuma 550 kalori, saya banyak, tahu kan? masih banyak. Sisanya. Ya udah, saya makan aja gitu. oh, oke. Nanti tinggal diatur meal selanjutnya berapa kalori, saya atur supaya dalam sehari saya tidak melebihi 2.300 kalori. Karena itu kebutuhan kalori saya. Oke. Nah, tiap orang kan berbeda-beda angkanya berapa. Oke. Nah, kita beralih ke makanan berikutnya adalah Oke. gado-gado yang Nah. kita anggap ini adalah makanan sehat karena sayuran. Betul. Ya pasti ada topping atau ada additional telur rebus. Intinya semua direbus di sini. Sehatkah atau kalorinya rendahkah Nah. gitu? Banyak orang beranggapan ketika suatu makanan dilabeli sehat, mereka makan berapapun nggak masalah. Karena dianggap sehat. Iya. Cuman Iya lagi. semua makanan punya kandungan kalori. Ah, Tidak semua makanan sehat itu kalorinya kecil juga. Contohnya kayak gini, kita juga udah timbang tadi ya. ah, ah. Satu piring untuk isi sayur, telur, dan lain-lain itu dengan metode telur ceplok tadi dapat kurang lebih cuma 150 sampai 200 kalori aja. Oke, kita untuk timbang kali isiannya. ya. Heeh. Nah, tadi dapat kita hitung sekitar 150 sampai 200 kalori untuk sayuran, telur, dan lain-lainnya. Tapi begitu kita timbang bumbu kacangnya, Bumbu kacang ya. bumbu kacang yang kita timbang itu ternyata kontribusi kalorinya itu sekitar 350 sampai 400 kalori. Wow. Jadi 2 kali lipat dari isian yang ini ya, sayurnya. sayurnya. Ah, ah. Nah, bukan berarti saya bilang nggak boleh makan bumbu kacang, nggak juga. Karena kita tahu, oh bumbu Yang kacang paling enak itu lagi kok. memang saya setuju kalau itu. Apalagi dicocol pakai itu kerupuk. Nah, ngomongin cocol, biasa tips buat orang saya kasih tahu untuk makanan bumbu kacang gini kita cocol aja. Jangan dicampur, diudek, karena kebiasaan kalau dicampur pasti dihabisin bumbu kacangnya. Bukan berarti nggak boleh makan bumbu kacang. Oh, Boleh jadi kok. sayurannya itu dicocol Iya. Bumbunya. Iya, jadi tujuannya ya, enak disiram lagi. Enak belum katanya. Iya. Terus Jadi tujuannya untuk meminimalisir bumbu kacangnya supaya asupan kalorinya sedikit lebih rendah. Dan tetap bisa makan enak. kita beralih ke gorengan kalau kayak gitu Oke. kok. Oke, ini gorengan adalah cemilan di saat jam-jam ngantuk kantor. Nah, Kita timbang ya. Jadi kita Iya. punya ada beberapa gorengan, ada bakwan, ada tempe mendoan, ada tahu juga. nah, kalau tadi kita timbang, berat total 4 gorengan ini tuh sekitar 250 gram. Ah, ah. Nah, untuk gorengan seperti ini bisa kita kalikan 2,5 sampai 3,0. Misalkan kita kalikan 2,5, itu kita dapat 4 gorengan ini udah sekitar 700 kalori. Nah, misalkan kita berasumsi lagi tadi ada satu wanita yang tidak terlalu aktif, kebutuhan kalorinya 1.500. Dia makan 4 gorengan ini udah separuh dari kebutuhan kalorinya. Dan biasa orang makan ini cuma untuk cemilan aja. Tadi kan Kak Tiffany bilang Iya. untuk cemilan. Untuk pemula gitu ya, yang disarankan untuk biar nggak terlalu kaget pastinya badannya Betul. juga, defisit kalorinya ada suggest-nya nggak? Ada. Kalau nanti sudah dihitung dapat kebutuhan kalorinya berapa, saran saya itu pakai persentase 15 sampai 25% defisitnya. Oh, 15 sampai 25%. Iya. Oke. Misalkan kita tahu kebutuhan kalorinya 2000 kalori. Berarti kalau kita hitung sekitar 300 sampai 500 kalori defisitnya. Nah, itu range yang cukup aman, tidak terlalu agresif, tidak terlalu sedikit juga. Itu biasa saya ajurin orang di angka-angka seperti itu. Oke. Dengan lifestyle yang sekarang ya, salah satunya adalah ngopi. Nah, kalau kopi itu juga berkalori
khususnya mungkin dengan kopi-kopi kekinian gitu yang sekarang gitu. Nah, gimana akhirnya bisa mengadjust dengan tren lifestyle yang kayak gitu kok? Kalau ngomongin kalori kopinya sendiri, itu hampir nol sebetulnya. Dari kopinya Kopi sendiri, hitam ya? misalkan kita ngomongin espresso atau americano ya, itu nyaris nol kalorinya. Karena no sugar. Iya. Nah, yang bikin kalorinya naik itu ya teman-temannya tadi itu sugar, susu, creamer, sirup, topping dan lain-lain. Jadi kalau saran dari aku, misalkan ingin tetap konsumsi yang manis-manis, bisa mencoba produk-produk yang pemanis rendah kalori. Oh. Biasa salah satu solusinya seperti itu. Atau ya kalau tetap pengennya pakai gula, kita kurangin porsi gulanya. Oke. Kayak gitu-gitu. Menarik ya, jadi wawasannya atau pengetahuan kita semakin bertambah dengan adanya hitung-hitungan kalori, karena ini kita sama sekali nggak kepikiran. Yang ada kita pemahamannya, ya saya juga ya, diet adalah nggak boleh makan ini, nggak boleh makan itu, makan yang rebus, makan yang sehat gitu, sehingga makanan-makanan yang lain tuh suka dibilangnya makanan jahat itu tadi. Iya. Tapi ternyata mindsetnya itu yang harus kita ubah. Betul. Ya kan, untuk mengenali salah satunya melalui defisit kalori itu tadi ya. Hmm. Thank you so much Ko Hans, Sama-sama, Koko Kalori thank you. sudah sharing pengetahuannya di Talk is Fun kali ini. Mudah-mudahan mungkin teman-teman di luar sana yang saat ini mau mencoba, silahkan, atau mungkin mau coaching, mau dengan Ko Hans sendiri, dengan Koko Kalori, silahkan, atau mungkin bisa mencoba sendiri ya di Iya. rumah ya. Oke, thank you so much. Sekali Sama-sama, lagi terima thank kasih you. Ko Hans, dan usai jeda kita masih akan kembali di Talk is Fun. Nah, kali ini kita akan ngomongin pola hidup melalui eating clean. Nah, apa itu eating clean? Usai jeda ya, tetaplah bersama Talk is Fun. Saya ketemulah dengan eating clean ini yang mengajarkan saya bahwa sebenarnya mengganti bahan pangan itu saja sangat menolong terhadap berbagai masalah kesehatan.